Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 RPL, hari ini kita lanjutkan lagi materi minggu lalu, yaitu mengenai hierarki basis data. Jadi dalam materi kali ini kita lebih luas lagi membahas tentang arsitektur, model, dan hierarki basis data. Oke, kita langsung saja. Ibu harap hari ini semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran daring setiap hari. Kita langsung saja. Yang pertama, kita belajar dulu apa tujuan dari sistem basis data. Tujuan dikembangkan sistem basis data yaitu dapat menyediakan kebutuhan data pengguna dengan cara pengolahan yang efisien. Jadi basis data di sini dia memiliki fungsi yang sangat penting ya. Jadi dapat apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi basis data ini bisa mengolah data dengan efisien. Jadi itu tujuannya. Sekarang kita masuk pada struktur query language atau biasa disingkat dengan SQL. Jadi SQL ini sebelum ke pengertian Ibu jelaskan dulu. SQL ini atau struktur query language ini bahasa pemrograman yang kita pakai pada basis data. Nah, di sini kita lihat SQL adalah merupakan bahasa pemrograman yang terstruktur dan tingkat tinggi. Jadi SQL ini bahasa yang akan kalian gunakan pada saat kalian akan praktek menggunakan aplikasi basis data. Nah, sekarang berdasarkan tujuan penggunaan bahasa pemrograman SQL itu dapat dikelompokkan lagi menjadi 4 jenis, yaitu ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Sekarang selanjutnya kita akan lebih luas mengetahui apa sih itu DDL, DML, DCL, dan TCL. Oke, di slide berikut di sini ada pengertian DDL. DDL itu kepanjangannya adalah Data Definition Language. Data Definition Language adalah bahasa SQL yang digunakan untuk mendefinisikan objek dan data dalam basis data. Jadi DDL di sini kalian perlu ingat dia digunakan untuk mendefinisikan objek. Nah, beda lagi dengan DML atau kepanjangannya adalah Data Manipulation Language. Data Manipulation Language ini digunakan untuk berbagai operasi dalam memanipulasi data dalam basis data. Jadi kuncinya adalah DML ini digunakan untuk memanipulasi data. Sekarang yang ketiga ada DCL atau Data Control Language. Di sini pengertiannya DCL bahasa yang digunakan untuk mengendalikan hak akses pengguna terhadap objek dan data yang ada dalam basis data. Jadi kata kuncinya DCL ini digunakan untuk mengendalikan hak akses. Yang terakhir ada TCL ya, atau Transaction Control Language. Dia digunakan untuk mengelola transaksi yang dilakukan dalam basis data. Jadi TCL ini hanya digunakan untuk mengelola transaksi. Jadi keempat bahasa dalam SQL ini keempat-empatnya akan kita gunakan dalam basis data ya. Jika kalian akan praktek nanti
nanti kita akan lihat penggunaan DDL ini perintah-perintahnya apa saja, DML, DCL, dan TCL. Oke, lanjut lagi kita ke objek dari basis data. Nah, sekarang kita lihat dulu objek dari basis data ini ada 5 ya. Yang pertama ada tabel, view, storage, trigger, dan index. Tabel, semua sudah tahu kan tabel? Tabel itu dia terdiri atas kolom dan baris. Jadi tabel ini pada basis data dia merupakan objek yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menyimpan data. Jadi data-data itu disimpan di dalam sebuah tabel. Tapi tabelnya itu ada di dalam aplikasi basis data. Kemudian ada view. View ini adalah tabel virtual atau tabel instan yang digunakan untuk menampilkan data dalam format tabel. Yang ketiga ada storage procedure, yaitu objek basis data yang terdiri atas rangkaian proses terstruktur. Yang keempat ada trigger. Trigger adalah objek basis data yang terdiri dari storage procedure yang akan dijalankan secara otomatis dengan kondisi yang menjadi persyaratan dipenuhi. Dan yang terakhir ada index. Index adalah objek basis data yang digunakan untuk mengatur pengurutan data di basis data secara multikolom. Jadi nanti objek-objek ini kalau pada saat Ibu tampilkan aplikasi basis data, nanti kalian bisa lihat yang mana itu tabel, yang mana view, mana storage, mana trigger, mana index ya. Oke, Ibu rasa materi dari Ibu hari ini sampai di situ dulu. Kemudian untuk tugas seperti yang minggu lalu, tugasnya hanya mengetikkan jawaban pada kolom komentar. Yang soalnya di sini tuliskan atau ketikkan pada kolom komentar 5 objek dari basis data. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan ada 5 objek dalam basis data. Jadi disebutkan saja, tidak usah diberi penjelasan. Oke. Jadi tugas sudah jelas, materi sudah jelas. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dan jangan lupa di like videonya Ibu. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap video ditonton dari awal sampai selesai ya, dan kerjakan tugas dengan mengetikkan jawaban pada kolom komentar. Oke, mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.